Bisa nggak sih? Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ya baik adik-adik. Jadi ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Nadia Alaidrus. Sepertinya dia apa? Jadi untuk kesepakatan kali ini batas 3 kali tidak hadir itu ibu sudah tulis apa. Tapi kalau masih 3 kali ibu masih tulis hadir ya. Ya, Bu. Alse, Hadir, Bu. Komang Devi Triana. Hadir, Bu. Baik, jadi kita sudah di pertemuan keberapa ya? Pertemuan tiga, Ibu. Oke. Kemarin ibu sudah kirim materi. Coba kalian cek dulu di grup WA kita. Nanti kita jelaskan bersama-sama. Jadi materi kita yang di pertemuan ketiga ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ibu mau bertanya, kira-kira ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan juga perkembangan? Saya, Bu. Ya silakan. Kalau menurut saya, pertumbuhan itu adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan organ, dan sistem organ yang berkembang. Sedangkan pertumbuhan itu adalah sedangkan perkembangan itu adalah perubahan secara fisiologis sebagaimana hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang berlangsung. Bisa dilihat kayak dari umur, perkembangan umur, perkembangan perubahan tinggi badan, iya, Bu, seperti itu. Terima kasih. Kira-kira ada yang bisa menanggapi dari jawaban teman kita tadi? Soalnya tadi jawabannya ibu rasa masih keliru. Coba siapa yang bisa memperbaiki? Saya, Bu. Ya silakan. Menurut saya dari jawaban Jessica itu kayaknya terbalik ya. Iya, Seharusnya pengertian dari pertumbuhan itu perubahan secara fisiologi, kayak perubahan fisik kayak tinggi badan, berat badan, umur. Nah, sedangkan kalau perkembangan itu baru yang dinamakan pertambahan kemampuan struktur yang dan fungsi tubuh dan lebih kompleks dan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel jaring kayak perkembangan pada otak manusia begitu. Iya, bagus. Jadi tadi yang menjawab siapa ya? Yang pertama namanya Jessica. Saya, Bu, Jessica. Kemudian yang kedua Devi. Saya, Bu. Baik, jawabannya sudah sangat baik. Ibu suka kalau teman-teman aktif seperti ini. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit bahwa pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Jadi Ibu contohkan seperti pertumbuhan tinggi, umur itu merupakan suatu pertumbuhan. Jadi singkatnya itu pertumbuhan merupakan sesuatu yang bisa diukur. Nah, kemudian perkembangan. Nah, perkembangan ini merupakan pertambahan kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel organ dan sistem organ yang berkembang. Nah, maksudnya ini berkembang ini seperti berat badan, yang pokoknya badan kita itu berkembang seperti itu. Nah, kemudian ada contoh lain dalam contoh perubahan. Anak yang dulunya masih berusia dini dan sekarang sudah beranjak dewasa. Kemudian yang perkembangan bayi yang asalnya hanya bisa tengkurap dan merangkak, sekarang sudah bisa berjalan. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan terkait dengan aspek-aspek perkembangan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari aspek-aspek perkembangan itu ada aspek perkembangan biologis, kognitif, afektif, dan didaktif. Oke, jawabannya bagus ya. Itu semua jawabannya itu benar.
Nah, kira-kira kalau hukum perkembangan ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan. Hukum perkembangan itu ada hukum konvergensi, hukum tempo perkembangan, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, hukum mengembangkan diri, dan hukum ilmu irama perkembangan. Ya, jawabannya itu betul sekali. Jadi, apa yang sudah dijelaskan teman kita Jessica sama Devi tadi itu jawabannya sangat betul. Oke, baik. Jadi, pertemuan kita Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu harap semoga teman-teman bisa pahami dan bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, terutama apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Tapi dari tadi Ibu perhatikan sepertinya ada teman-teman yang kurang fokus dalam pembelajaran kali ini. Saudari Alse, kira-kira kenapa ya? Ngantuk, Bu. Oke, jadi kalau mengantuk Ibu rasa itu wajar ya, karena ini juga masih pagi ya, masih jam-jamnya orang tidur juga biasanya. Jadi Ibu kasih tahu sedikit, kita sebagai mahasiswa itu punya waktu ya, namanya waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk bermain HP. Jadi Ibu harap teman-teman ya, bukan cuma Alse, supaya lain kali kalau sudah jamnya tidur, itu tidur agar besok pagi itu pada saat masuk kampus kalian tidak merasa mengantuk seperti teman kalian ini. Tapi Ibu maklumi, ini merupakan masalah yang kecil ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi Ibu harap semoga besok-besoknya tidak ada lagi yang seperti ini. Baik anak-anak, jadi pertemuan kita Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.